Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3 pada muatan pelajaran IPS. Nah anak-anak, kali ini kalian akan belajar bersama Bu Isna. Oke. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Mari kita cari tahu bersama-sama. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, anak-anak. Kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar lagi mengenai pemanfaatan sumber daya alam hayati. Anak-anak pasti sudah mengetahui ya sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari sumber daya alam. Oke anak-anak, sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam berupa makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, dari makhluk hidup tersebut itu dapat diperbarui. Nah, contohnya manusia bisa memanfaatkan makhluk hidup lainnya, yaitu seperti hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa merawat tumbuhan dan hewan dengan baik. Jika tumbuhan dan hewan dirawat dengan baik, maka manusia bisa memanfaatkan tumbuhan dan hewan tersebut secara otomatis. Nah, jadi anak-anak bisa menerapkan pemanfaatan sumber daya alam ini pada tumbuhan dan hewan yang ada di sekeliling kalian ya. Oke, untuk yang pertama kita akan mengetahui pemanfaatan hewan. Nah, tadi kan kita sudah mengawali dengan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, itu ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Tetapi sering kita jumpai lebih banyak itu manusia memanfaatkan tumbuhan dan hewan. Oke, nah sekarang kita akan mengetahui pemanfaatan hewan bagi manusia. Nah, hewan yang dirawat dengan baik mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Kira-kira apa ya manfaat hewan bagi manusia? Nah, yang pertama itu sebagai sumber pangan. Yang kedua sebagai bahan sandang. Yang ketiga penyerbukan tanaman. Dan yang terakhir ada alat transportasi. Nah, di situ Bu Isna punya satu contoh gambar. Nah, di situ ada hewan ayam dan sapi. Dari kedua hewan tersebut bisa kita manfaatkan dagingnya, susu dan telurnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah pemanfaatan tumbuhan. Nah, tumbuhan yang terawat dengan baik juga dapat dimanfaatkan oleh manusia. Coba kita cari tahu bersama-sama pemanfaatan tumbuhan bagi manusia itu yang seperti apa. Nah, yang pertama itu tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua sebagai penghasil oksigen. Yang ketiga, bahan untuk membuat kerajinan. Dan yang keempat, sebagai obat. Oke anak-anak,
Nah, jadi kita harus merawat tumbuhan dengan baik agar kita dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui pemanfaatan hewan dan tumbuhan bagi manusia, kita juga akan belajar mengenai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, perlu anak ketahui, manusia merupakan komponen biotik lingkungan yang aktif. Hal ini dikarenakan manusia secara aktif mengelola sumber daya alam ini. Nah, dari mengelola sumber daya alam ini juga akan menimbulkan bermacam-macam gejala di lingkungan sekitar. Itulah kita perlu adanya tindakan pelestarian lingkungan hidup atau lingkungan sekitar kita. Pelestarian lingkungan hidup adalah serangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas manusia. Nah, anak-anak, upaya pelestarian ini dilakukan agar sumber daya alam pada lingkungan hidup dapat bertahan selama mungkin dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Jadi, kita sebagai manusia itu harus bisa mengelola sumber daya alam ini dengan baik dan jangan mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Oke anak-anak. Selanjutnya, bagaimana menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam atau SDA? Nah, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan melalui dari hal yang kecil hingga yang besar. Berikut cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Yang pertama itu bisa melakukan reboisasi hutan yang gundul. Nah, seperti yang Bu Isna katakan tadi, upaya pelestarian lingkungan atau sumber daya alam itu adalah dengan kita menjaga hutan atau menjaga lahan-lahan yang diakibatkan oleh manusia atau disebabkan oleh manusia karena penebangan yang tidak melalui sistem tebang pilih. Nah, cara kita menjaga keseimbangan dan kelestarian tersebut itu melakukan reboisasi hutan yang gundul. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, memilah sampah organik dan non-organik sebelum mendaur ulang. Oke, anak-anak kelas 4 yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita sudah belajar bagaimana caranya kita menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, Bu Isna harap kalian bisa menerapkan materi yang sudah kita pelajari hari ini di kehidupan kalian masing-masing. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.